wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Baca Buku Ini Saat Kau Ingin Berubah. Sebenarnya buku karangan Rahma Kusharjanti. Karena terjebak kebiasaan buruk dapat menghancurkanmu pelan-pelan. Jadi di buku ini dijelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang banyak dilakukan oleh segelintiran orang. Jadi tujuan saya membaca buku ini kenapa? Karena sudah terlihat ya dari judulnya saja, ini membuat saya tertarik gitu untuk membacanya karena ingin berubah gitu. Kemudian filosofi buku ini sebetulnya simpel. Jika kamu ingin sungguh-sungguh ingin berubah, maka berubahlah sekarang. Tak peduli jika kamu melakukannya setahap demi setahap. Pendekatan psikologisnya sangat membantu kalian untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kalian dan atau kebiasaan buruk orang lain. Tinggalkanlah buku-buku yang bersifat menekan atau menggurui. Ketika kalian membaca buku ini, kalian akan lebih bisa mengerti soal kenapa dan bagaimana kebiasaan buruk itu bisa menempel kepada kita. Tapi ingat, ini hanya untuk kalian yang ingin berubah. Di buku ini juga dijelaskan oleh penulis beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin pernah saya alami atau sedang saya alami, atau bagi kalian yang pernah mengalaminya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kebiasaan buruk. Kalian pernah melakukan kebiasaan buruk seperti mengigau atau berjalan cepat. Sebenarnya kebiasaan buruk itu hanyalah persepsi seseorang. Jadi enggak semua kebiasaan buruk itu dicap buruk. Contohnya gini, misalkan saya ambil contoh dari kebiasaan di Indonesia dan kebiasaan di Jepang. Ketika kalian makan mie kuah di Indonesia dan mengeluarkan suara yang seruput begitu, itu maksudnya kalian tidak sopan. Kalian pasti akan dibilangin oleh teman kalian atau rekan kalian itu nggak ada etikanya. Namun ketika kalian di Jepang itu hal seperti itu bahkan sangat dianjurkan untuk menyenangkan kokinya yang sudah memasaknya. Jadi yang lebih dianjurkan. Jadi perbedaan kebiasaan buruk ini hanyalah sebuah persepsi belaka. Jadi tergantung kalian mendapatkannya di mana dan kapan. Kemudian kebiasaan buruk di sini ada yang menjelaskan tentang kebiasaan buruk sulit bangun pagi. Ketika kalian sulit bangun pagi, itu akan mendatangkan sebuah kerugian, dan kerugiannya itu bukan berupa materi atau yang lainnya. Kerugian di sini seperti kalian meninggalkan matahari pagi. Terus kemudian ketika kalian ingin makan nasi uduk yang hanya dijual pada pagi hari, yang maksudnya lebih enak dimakan pagi hari gitu, atau bubur ayam gitu, ketika kalian bangun siang, otomatis kan tidak akan mendapatkannya. Kemudian di buku ini juga dijelaskan tentang bagaimana kalian memulai suatu perubahan.
Nah, mungkin kalian pernah dengar kata-kata dari Pak Saiful, untuk memulai suatu pergerakan itu dibutuhkan langkah awal. Nah, langkah awal inilah yang sangat sulit untuk dilakukan, untuk dimulai. Nah, bagaimanapun kalian mempunyai kemauan untuk berubah, tapi kalian masih ragu untuk melakukan langkah awal, otomatis kalian tidak akan mendapatkan hasil dari kemauan untuk berubah tersebut. Contohnya seperti kalian ingin menulis buku, atau ibaratkan kalian seorang penulis, kemudian kalian mau menulis buku, pasti kalian bingung untuk memulai kalimat apa yang akan diutarakan pada pertama kali, karena jaminan untuk terkenal atau tidaknya buku tersebut itu adalah pada kalimat awalnya. Ketika kalimat awalnya itu menarik, otomatis pembaca akan sangat tertarik untuk membaca buku tersebut. Nah, kemudian di buku ini juga dijelaskan untuk bagaimana cara memulainya. Yang pertama itu ada yang namanya mencatat kebiasaan-kebiasaan buruk. Contohnya seperti kalian kalian harus menulis dalam suatu note atau buku kecil kebiasaan-kebiasaan buruk kalian yang harus kalian hilangkan, seperti kalian suka menunda-nunda sesuatu, atau terkadang kalian kurang fokus ketika mengerjakan tugas, atau banyak hasutan orang atau masalah internal lainnya. Nah, harus diubah satu demi satu, gak harus kalian merubah semuanya sekaligus, yang penting kalian ada usaha. Nah, ketika kalian sudah mencatat setiap kebiasaan buruk kalian, nah di situ kalian akan mulai memikirkan cara untuk berubah menurut versi kalian sendiri. Nah, kemudian kalau menurut buku ini, kalian akan diajak untuk membuat target. Ketika kalian sudah selesai membuat daftar kebiasaan buruk, otomatis kalian harus membuat target ketika kalian selesai menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Nah, seperti kalian kalian harus lebih rajin dari yang sekarang, atau mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita mengerjakan tugas. Nah, kuncinya jangan marah atau jangan tersinggung ketika teman-teman kalian menyebutkan apa yang perlu kalian diperbaiki, karena salah satu pengaruh terbesar untuk berubah menjadi lebih baik lagi adalah menerima kritikan atau saran dari teman terdekat atau sanak saudara. Ketika kalian sudah bisa menerima atau bahkan menerimanya dengan lapang dada, otomatis kalian bisa memikirkan untuk berubah lebih baik lagi gitu. Intinya kalian harus terima konsekuensinya. Jangan malu untuk melakukan sesuatu yang baik, dan kemudian nikmati setiap prosesnya, karena dalam seperti itu kalian harus menggunakan tagline iklan di suatu marketplace. Jalani aja dulu. Maksudnya ketika kalian dilanda suatu masalah dalam proses perubahan kalian, atau kalian malah terhasut balik untuk melakukan kebiasaan buruk lagi, kalian harus menikmati prosesnya, karena kalian pasti bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, mungkin segini aja dari saya. Ini adalah buku yang sangat cocok untuk kalian yang ingin berubah, karena di sini sangat lengkap
bukan hanya sekedar kebiasaan buruk yang dilakukan oleh mahasiswa aja, karena tadi saya membacanya, tadi saya mereviewnya untuk di kalangan mahasiswa aja. Nah, selebihnya di sini banyak banget mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang hampir semua orang pernah melakukannya, bahkan sedang melakukannya sekarang. Dan mungkin buku ini sangat recommended banget buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.